Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi dalam Sahabat Jemaat GKI Mailaya Raya. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah kembali mengizinkan kami untuk dapat beraktivitas pada hari ini ya Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami ingin bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami, menolong kami dalam memahami serta melakukan firman Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah Engkau, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur 37. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Janganlah geram terhadap orang jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Bukan bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan geram terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya, terhadap orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan geram, itu hanya membawa pada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri ini. Demikian pembacaan kitab kita pada hari ini. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Keluarga Kristen yang Teguh dalam Iman dan Hidup Berserah kepada Tuhan. Betul Bapak Ibu, setiap keluarga pasti memiliki cerita perjuangannya masing-masing. Ada yang berjuang secara ekonomi, ada yang menghadapi sakit penyakit, ada yang bergumul dalam komunikasi, bahkan Bapak Ibu ada yang khawatir akan masa depan anak-anaknya. Tidak jarang Bapak Ibu, keluarga cenderung menjadi lelah dan kehilangan pengharapan. Namun melalui firman Tuhan hari ini, hadir untuk meneguhkan bahwa kekuatan keluarga Kristen sejatinya bukan terletak pada keadaan, melainkan pada kepercayaan penuh pada Tuhan. Mazmur 37 tadi menegaskan pada kita untuk jangan resah dan serahkanlah jalan kepada Tuhan. Pemazmur mengingatkan kepada kita agar kita tidak iri hati melihat keberhasilan orang lain, tetapi lebih kepada menyerahkan jalan itu kepada Tuhan. Dalam keluarga Bapak Ibu seringkali muncul rasa membandingkan. Mengapa keluarga lain lebih berhasil? Mengapa hidup kami lebih berat? Nah, Mazmur 37 ini menegaskan bahwa kebahagiaan keluarga sebenarnya tidak ditentukan oleh ukuran dunia, tetapi oleh sukacita dalam Tuhan. Saat keluarga menyerahkan jalan hidupnya kepada Tuhan, maka disitulah damai sejahtera dan kesabaran akan bertumbuh dalam rumah tangga itu. Yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Allah, jangan goyah. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 7 ayat yang ke-9. Dia mengatakan, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Ini juga dirasakan Bapak Ibu oleh Raja Ahaz yang pada saat itu sedang diliputi ketakutan karena adanya ancaman-ancaman dari bangsa lain. Demikian pula dengan keluarga Bapak Ibu, keluarga Kristen. Ancaman bisa saja datang berupa masalah keuangan, relasi yang renggang, pengaruh buruk dari luar. Hal ini bisa saja Bapak Ibu terjadi dalam keluarga kita. Tetapi keluarga Kristen yang teguh dalam beriman akan tetap berdiri kokoh. Kenapa? Karena kesatuan keluarga Kristen seharusnya dibangun di atas iman kepada Tuhan, bukan atas dasar kekuatan manusia. Dalam Matius 20 ayat 29-34, di mana kita dalam memecahkan permasalahan, dalam memecahkan pergumulan-pergumulan tersebut Bapak Ibu dalam keluarga kita, baiklah kita untuk dapat berseru dan membuka mata iman kita. Dalam cerita Matius ini ada dua orang buta Bapak Ibu yang berani berseru kepada Tuhan, yang meskipun dibentak oleh banyak orang, mereka tidak menyerah Bapak Ibu sampai akhirnya Yesus membuka mata mereka.
Bagi keluarga Kristen juga, Bapak Ibu, cerita Matius ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa doa adalah kunci. Seperti seorang buta yang berseru, keluarga harus berani membawa semua pergumulan dalam doa. Tadi dikatakan Bapak Ibu dalam Yesaya bahwa segala sesuatu itu tidak berdasarkan ukuran duniawi, melainkan baiklah kita untuk dapat melekat kepada Kristus, bukan melekat pada kemampuan kita pribadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap pergumulan, setiap permasalahan dalam keluarga, baiklah kita memecahkannya dalam doa. Kita berseru kepada Tuhan, bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Dan disitulah kita bersama-sama berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan mengetahui apa keluh kesah kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu, mata iman yang terbuka. Dalam Matius ini Yesus ingin membuka mata keluarga, mata setiap orang. Agar apa? Agar tidak hanya melihat masalah, tetapi juga melihat kasih dan rencana Tuhan yang indah kepada kita semua. Dengan mata iman yang terbuka Bapak Ibu, keluarga mampu melihat jalan Tuhan dan tetap berjalan dalam terang Kristus. Nah, firman Tuhan hari ini Bapak Ibu meneguhkan kita bahwa kehidupan keluarga Kristen akan tetap kokoh bila yang pertama Bapak Ibu, yang dikatakan Mazmur, yang pertama adalah menyerahkan jalan hidup kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, dalam Yesaya tadi dikatakan bahwa baiklah setiap keluarga Kristen memegang teguh iman dalam menghadapi setiap ancaman-ancaman kehidupan, pergumulan-pergumulan kehidupan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, Matius mengatakan bahwa berserulah kepada Kristus. Supaya apa? Supaya mata iman kita selalu terbuka kepada Dia. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita membangun keluarga yang hidup dalam iman, hidup dalam pengharapan dan kasih, ya, dengan selalu berserah kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Maka dengan demikian Bapak Ibu, jika kita melakukan hal-hal itu, menerapkan iman, pengharapan dan kasih di dalam keluarga kita, dengan demikian keluarga kita akan menjadi saksi hidup tentang kasih Kristus yang meneguhkan dan memulihkan setiap keluarga. Demikian Bapak Ibu renungan kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat menguatkan kita sebagai keluarga yang selalu teguh dalam Tuhan dan selalu berpengharapan kepada Tuhan serta menerapkan kasih dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kami, menguatkan kami sebagai keluarga Kristen yang seringkali mungkin Tuhan kami sedang dalam pergumulan, sedang dalam menghadapi ancaman-ancaman baik ekonomi dan lain sebagainya. Kami seringkali juga Tuhan mengandalkan diri kami, kekuatan kami, kepintaran kami, dan kehebatan kami. Tapi sejatinya Tuhan, itu semua sia-sia. Tidak ada artinya. Tapi ketika kami mengusahakan sekuat tenaga kami juga belajar untuk dapat berserah kepada Tuhan, menyertakan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memegang teguh iman Kristen, yang selalu berpengharapan kepadamu, dan juga menerapkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Tuhan selalu menuntun setiap hari langkah-langkah kami, di setiap hari-hari yang kami akan lalui ini ya Tuhan. Nah, doa kami Tuhan kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, demikian Bapak Ibu renungan kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.